Shalom jemaat Tuhan, baik yang di Mojokerto, Sidoarjo, dan di Tulungagung. Hari ini saya ingin menyampaikan renungan untuk kita bisa mendapatkan berkat dari firman Tuhan, sementara kita harus senantiasa terus waspada, berjaga-jaga. Biarlah kita boleh memanfaatkan waktu yang ada ini untuk kita boleh mendapatkan kekuatan dan tuntunan firman Tuhan. Saya akan ambil di dalam Roma pasal 12 ayat 12 yang berbunyi demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini diperhadapkan dengan sebuah perjuangan. Setiap saat, setiap waktu kita harus berjuang. Menang atau kalah itu bukan sebuah pilihan, tapi sebuah keputusan. Jika kita sepakat, kita pasti memutuskan untuk menang, sebab tidak ada orang yang mau kalah. Saat ini kita menghadapi sebuah situasi yang sangat-sangat berat bagi seluruh umat di dunia ini. Semua akses seolah seperti ditutup. Di kota kita, pemerintah memberikan beberapa kebijakan. Sekolah ditutup, anak-anak harus belajar di rumah. Kantor, perusahaan ditutup, karyawan harus bekerja di rumah. Kita bertetangga juga tidak boleh lagi berkunjung satu dengan yang lain. Bahkan sampai akses untuk kita bisa beribadah di gereja juga ditutup. Tapi ingat, kita jangan pernah menyerah. Ada hal yang tidak bisa ditutup oleh apapun dan siapapun, yaitu hati kita. Hati kita harus selalu terbuka bagi Tuhan dan firman-Nya. Tadi saya bacakan Roma 12 ayat 12 berkata, kalau kita ingin menang, kita memutuskan untuk menang. Dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. 3 hal penting yang kita akan lakukan supaya kita mengalami kemenangan di tengah perjuangan hidup yang semakin berat, situasi yang sangat sulit menghadapi virus COVID-19 yang membawa semua orang di dunia ini ketakutan. Semua orang merasa khawatir. Tapi biarlah Roma 12 ayat 12 ini boleh memberikan satu tuntunan buat kita, supaya sementara kita menghadapi situasi yang sangat sulit, kita terus berjuang untuk menang. Yang pertama, bersukacitalah dalam pengharapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang memiliki pengharapan adalah orang yang terus akan kuat menghadapi segala situasi. Firman Tuhan berkata, bersukacita dalam pengharapan. Nehemia 8 ayat 11 bagian B berkata, jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Bersyukur kita punya janji Tuhan. Kenapa kita harus bersukacita dalam pengharapan? Di tengah dunia yang penuh dengan ketakutan, adanya virus COVID-19 yang sedang terjadi. Tidak peduli orang kaya dan miskin, tua atau muda, sama-sama mengalami.
Apa yang dibutuhkan oleh dunia ini? Dunia ini butuh pengharapan. Ibrani 6:19 berkata, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah gambaran bahwa Yesuslah tempat pengharapan. Dialah yang memberikan kekuatan buat setiap kita. Jiwa kita akan merasa aman kalau kita taruh pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kematiannya di atas kayu salib memberikan pengharapan untuk kita tetap hidup. Bahkan dikatakan waktu dia mati di atas kayu salib, tabir di bait Allah terbuka. Itu artinya apa yang tertutup bagi dunia, lewat kita percaya Tuhan Yesus, ada pengharapan untuk kita mengalami kehidupan. Berharap akan dunia ini, kita akan sia-sia dan kecewa. Tapi berharap pada Yesus, kita dapatkan sukacita. Tetaplah bersukacita dalam pengharapan. Yang kedua, kalau kita ingin menang di tengah perjuangan menghadapi situasi yang sangat sulit saat ini, firman Tuhan berkata, sabar dalam kesesakan. Mazmur 86 ayat 7 berkata, pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu, sebab engkau menjawab aku. Kepada siapa kita akan berseru saat ini? Kepada orang-orang kuat di dunia ini? Kepada orang-orang yang kita anggap punya kemampuan? Bapak Ibu Saudara, kalau kita berharap kepada mereka, kita akan kecewa. Tapi Mazmur 86 ayat 7 berkata, biarlah dalam kesesakan kita berseru hanya kepada Tuhan. Ada ungkapan berkata, orang sabar kekasih Tuhan. Sabar dalam kesesakan artinya bukan hal yang mudah dilakukan, apalagi dalam kondisi yang sangat terjepit seperti sekarang. Semua orang merasa tidak bisa bergerak bebas. Virus COVID-19 berdampak bagi siapa saja dan apa saja, pekerjaan, bisnis, karir, ekonomi, juga pelayanan. Bersabar artinya menerima keadaan dengan harapan bahwa Tuhan akan lalukan semua yang saat ini terjadi dan membawa kebaikan bagi kita yang terus berseru saat kesesakan hanya kepada Tuhan. Karena firman-Nya berkata, engkau menjawab aku. Ada kata bijak yang berkata, sabar itu ilmu tingkat tinggi. Belajarnya setiap hari, latihannya setiap saat. Ujiannya sering datang mendadak. Bapak Ibu Saudara, mari biarlah kita di tengah situasi yang sangat-sangat sulit ini, kita tetap belajar bersabar dalam kesesakan. Joyce Meyer berkata, kesabaran bukan hanya kemampuan untuk menunggu, melainkan bagaimana kita bersikap saat kita menunggu. Saya berharap kita semua bersikap bijak saat kita menunggu tangan Tuhan yang akan melalukan virus COVID-19. Kita tetap bersabar, tunggu pertolongan Tuhan dengan tetap bersyukur. Yang ketiga, yang terakhir, bertekun dalam doa. Mazmur 141 ayat 2 berkata, biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Daud berdoa dalam situasi yang sangat sulit, tapi doanya bukan meminta-minta, tapi dikatakan, doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan. Daud bukan menjadi peminta-minta di dalam seruan doanya, tapi dia berdoa sebagai bentuk persembahannya kepada Tuhan. Hari ini hendaknya
kita juga belajar seperti yang Daud lakukan. Dalam situasi yang sangat sulit, apapun yang terjadi, biarlah kita belajar. Doa-doa yang kita naikkan bukan doa karena meminta. Kita punya Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang punya kedaulatan, Tuhan yang punya otoritas dan kuasa. Sebelum kita menyampaikan isi hati kita, Tuhan sudah tahu. Untuk itu belajarlah. Mari kalau kita belajar bertekun dalam doa, bukan karena kita kurang percaya, bukan karena kita menganggap Tuhan tidak tahu pergumulan kita, tapi kita tahu kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa. Demikian hendaknya di saat kita berdoa, artinya kita tengah mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Itulah sikap yang bijaksana. Biarlah 3 hal ini boleh menjadi tuntunan buat kita. Bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, biarlah renungan pada hari ini boleh menjadi pegangan dan tuntunan buat setiap hidup kami. Kami boleh belajar menaruh harapan kami. Dengan penuh kesabaran kami terus berharap hanya kepada Tuhan. Dan biarlah di setiap doa kami Tuhan, kami boleh belajar untuk kami tetap boleh bersabar di dalam pengharapan kami. Sekalipun situasi dalam kesesakan, kami tetap percaya kalau kami bersukacita dalam pengharapan. Firman-Mu berkata, sukacita karena Tuhan itulah perlindungan kami. Kami juga berdoa, belajar untuk terus menyatakan setiap doa permohonan kami sebagai bentuk persembahan ucapan syukur kami, bahwa kami punya Tuhan yang terus akan menuntun kami, melindungi. Bahkan Engkau sanggup melalukan setiap persoalan yang tengah kami hadapi, baik bagi pribadi kami, keluarga kami, bahkan Tuhan gereja kami, juga kota dan bangsa negara kami. Mari Tuhan, Engkau berperkara dalam setiap seruan doa kami, karena doa kami hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, baik yang di kota Mojokerto, di Tulung Agung maupun di Sidoarjo. Biarlah kami boleh terus bersukacita di dalam pengharapan kepada-Mu. Kami boleh terus bersabar di dalam kesesakan yang saat ini terjadi. Dan kami terus akan berdoa kepada-Mu dengan mempersembahkan yang terbaik, yaitu ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.